Jadi perlu kita pahami dulu nih. Yeah, okay. Jadi untuk teman-teman yang nonton podcast Corner ini, kita perlu pahamin dulu bagaimana virus ini menyebar. Nah, virus ini menyebar sudah pasti melalui droplet. Droplet itu artinya air ludah, air ludah ataupun cairan yang keluar dari tubuh kita. Nah, kalau ini tersentuh tangan, kemudian kita pegang mulut, pegang hidung, pegang mata, itu dia masuk. Pasti dia masuk lewat pori-pori kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, bersama saya di sini. Welcome back to Podcast Corner. Ngobrol asing gak perlu panik. Well, seperti biasa, bagi teman-teman yang baru bergabung, silakan tekan tombol subscribe, nyalakan lonceng notifikasi, like, dan share jika menurut Anda ini bermanfaat. Type your comment on the below if you have any question, suggestion, and idea. Selamat menonton, let's check it out. Well, teman-teman, hari ini kita ada momen spesial. Kita lagi-lagi ada tamu spesial. Kita ada podcast bareng Dr. Ersan Saputra. Halo Dok, apa kabar? Baik bro, Adi. Ternyata beliau juga milenial nih. Jadi gimana tuh? Mengikuti perkembangan zaman. Oh iya, itu harus tuh Dok. Jadi for your information guys, jadi beliau ini Dr. Ersan Saputra. Beliau ini merupakan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkalis. Dia juga merupakan PLT RSUD Kabupaten Bengkalis dan juga apa Dok? Kepala Pusat Pengendalian Operasi di Gugus Tugas Kabupaten Bengkalis. Oke. Jadi sudah tahu kan teman-teman bahwa hari ini kita mau ngobrol tentang COVID-19 Dok. Oke. Ya. Jadi memang hari ini kita masih dihantui dengan COVID-19. Nah, jadi kesempatan kali ini kita mau ngulik, kita mau bahas bagaimana sih sebenarnya penanganan COVID yang ada di daerah terdepan dan terluar. Tentu beda dong. Beda. Di Jakarta dengan yang perbatasan beda, Dok. Ya. Jadi gimana Dok? Silakan Dok. Kira-kira yang mau disampaikan atau gimana? Jadi begini, Mas Ade lah ya. Oke. Sewaktu kita pertama sekali, saya ingat di bulan Maret, mulai daripada penanganan COVID ini kita mulai startnya itu di tanggal 7 Maret, seingat saya. Karena itu pada waktu itu ada kasus terdamparnya 5 orang WNA. Kalau kita ingat dulu di Selat Meskom, di dekat perairan Meskom, itu ada yang terdampar, mereka dari Singapura, sementara Singapura sudah terdeteksi bahwa ada penyebaran virus coronavirus ini. Nah, dari situ kita sudah mulai untuk menyiapkan, karena pada waktu itu kita memang belum istilahnya tuh belum booming tentang COVID-19, karena memang angka untuk di Indonesia waktu itu belum terdata dengan pasti. Tapi pada saat itu juga saya waktu itu ditelepon oleh pihak Polsek, diberitahukan, dan kita langsung mengantisipasi dengan menempatkan mereka di ruangan sementara. Artinya bukan ruang isolasi nih, karena kita belum punya ruangan isolasi yang khusus untuk penanganan COVID. Kita hanya punya gudang waktu itu yang ada kamar-kamarnya, tapi masih baru, belum terpakai. Artinya belum kita gunakan sebagaimana mestinya. Nah, ini yang kita lakukan. Nah, terus kita langsung isolasi mereka karena ini penanganan standar. Nah, ya, dari itu langsung dari memang epicenter virusnya kan. Epicenter virus. Di Wuhan ya. Nah, di Wuhan. Setelah 2 bulan kemudian baru yang di PMI, kita pekerja migran kita dipulangkan. Jadi dari situ kita sudah mulai, dan ternyata saya mendapat info itu sampai 6 ribuan. Warga Bengkalis yang kerja di Bengkalis yang kerja. Dan sampai hari ini masih pulang. Masih pulang ke Indonesia. Masih dipulangkan dong? Masih dipulangkan. Jadi data terakhir di kita nih, kalau saya harus baca data karena ini menyangkut manusia kan, jumlah orang. Totalnya itu yang sudah selesai pemantauan saja itu sudah 7.103. Itu yang sudah selesai pemantauan. Artinya yang sudah 14 hari. Berarti masih ada sisa lagi. Masih ada sisanya. Nah, itu yang sekarang dalam proses pemantauan itu ada 456 orang. Jadi bisa dibayangkan warga Kabupaten Bengkalis yang kerja di Malaysia itu mungkin ada sekitar 10 ribuan mungkin saya pikir. Iya, betul. Karena masih ada lagi yang belum bisa pulang. Iya.
Nah, jadi mohon maaf saya potong dok. Berarti kan itu tadi saya bilang bahwa ada perbedaan treatment ya antara kita yang berada di terluar dan terdepan dengan Jakarta yang memang dia memang mungkin ini juga pertanyaan teman-teman yang menjadi pertanyaan, toh kenapa klaster COVID-19 tuh lebih banyak itu bermunculan itu malah dari pintunya di ibu kota provinsi. Nah, kayak kemarin dia ada Magetan, klaster Magetan. Baru-baru ini ada klaster BRI gitu ya. Nah, ini nih bisa nggak dok kira-kira apa permasalahannya? Sedangkan kita PDP kita sampai ribuan orang gitu. Apakah ODP. Apakah memang standar kesehatan kita yang masih rendah atau memang bagaimana tuh, dok? Jadi kita ini kalau cerita tentang wabah itu bukan masalah khususnya untuk yang COVID-19 ini bukan cerita masalah standar ataupun tidak standarnya kesehatan. Karena ini wabah bisa ditularkan untuk setiap orang. Jadi kalau COVID itu kalau prevalensinya atau tingkat pembunuhannya itu atau kematiannya itu hanya 3-4%, tapi penyebarannya lebih cepat. Jadi Mas Reza Mas Ade bisa bayangkan bahwa sebenarnya COVID nggak ada apa-apanya kalau dibandingkan TBC. Lebih ngeri itu TBC. Kalau secara penyakitnya ya. Karena lebih mematikan TBC ini. Kalau kita bisa bilang itu TB paru lah. Itu pasien harus diisolasi juga kan, tidak boleh kontak. Nah, cuman karena penyebarannya agak ribet kalau TB ini, walaupun dia menyebar juga. Nah, cuman kalau COVID ini dia menyebarnya itu dengan tapi seperti kita ketahui kan, menyebarnya bagaimana. Nah, treatment kita terhadap mereka ini, kenapa tadi ditanyakan yang dari Magetan lebih banyak di kitanya, kemudian dari BRI, klaster BRI. Jadi kalau kita mau lihat contoh misalnya kayak klaster Magetan. Klaster Magetan ini sebenarnya ini kan asal muasal kan dari Jawa Timur nih, dari pesantren Temboro, Kabupaten Magetan. Anak-anak ini, adik-adik ini tertularnya kan karena mereka berinteraksi erat. Nah, kita bayangkan kalau kita sekolah di pondok pesantren, yang otomatis anak-anak kan tidak bisa kita batasi dengan protokol kesehatan, karena mereka juga tidak akan murni melaksanakan protokol kesehatan. Setelah di tracing, ternyata bagaimana cara bisa masuk ke Magetan ini ataupun ke pondok pesantren ini, dia menularnya dari tempat lain, bukan dari Magetannya sendiri yang menjadi sumber. Karena memang interaksi tadi nggak bisa dijaga ya dok. Jadi kalau menurut info yang saya dapat itu mereka ini dulu kalau kita lihat ada berita bahwa ada ini bukan menjelekkan atau apa, tapi ada perkumpulan yang mengadakan pertemuan besar, kemudian dari sana karena itu sudah di luar sebenarnya sudah menyebar ini virus COVID ini, tapi di kita waktu itu kenapa bisa lolos kita nggak tahu, tidak paham, sampailah ke pondok pesantren ini. Nah, pondok pesantren itu yang pulang setelah di Jawa Timur dinyatakan red zone, mereka pulang. Anak-anak ini kan pulang ke tempat kita. Nah, di situ juga saya baru tahu ternyata banyak memang orang tua kita ataupun anak-anak kita ini yang masuk ke pondok pesantren di Magetan sana, di Temboro sana, pondok pesantren Temboro ini. Nah, dari situ kita lihat ternyata 50 dan virusnya berbeda. Jadi perlu kita pahamin juga bahwa coronavirus ini sangat-sangat cepat beradaptasi dengan inangnya. Inangnya ini artinya hostnya itu artinya kita. Dia sangat bisa beradaptasi dan setiap orang itu treatment berbeda-beda. Jadi bukan hanya klasternya yang kita permasalahan. Jadi kalau klaster ini adalah kumpulan tempat asal muasal daripada penyebarannya, itu senternya, tapi treatmentnya tetap orang per orang kalau COVID. Nah, kenapa kita langsung begitu dapat secara nasional kita diumumkan, kemudian gugus tugas provinsi juga bilang ke kita bahwa tolong tuh di tracing yang anak-anak pulang dari Magetan. Nah, kita langsung tracing, ternyata dapat dan memang virusnya ini sudah menyebar duluan. Jadi kalau kita pernah dengar di Kabupaten Bengkalis ada transmisi lokal, itu transmisi lokal yang bersumber dari orang per orang yang dalam satu lingkungan. Dalam satu lingkungan itu artinya abangnya kena, nularkan ke adiknya, adiknya nularkan ke adiknya lagi, atau nularkan ke orang tuanya, atau sebaliknya orang tuanya nularkan ke anak. Nah, ini yang penyebarannya. Maaf dok. Jadi berarti dengan begitu ada dong asumsi bahwa COVID ini berarti udah ada dong di Bengkalis. Kalau tadi artinya dia kan nggak kelihatan berarti dok. Berarti sekarang ada potensi dong di Bengkalis itu. Ada. Jadi waktu itu memang ada. Sampai hari ini pun kita harus waspada.
Walaupun hari ini kasus yang positif ya kita harapkan terusnya 0 kan. Iya. Nah, setelah hampir 4 hari ini kita selalu lakukan swab, itu hasilnya masih negatif semua. Alhamdulillahnya seperti itu. Nah, tetapi waktu kita tahu ternyata COVID ini memang sudah masuk ke Bengkalis, ya. itu kita dapatnya pertamanya sekali bukan dari Magetan. Kita tahunya itu sewaktu ada warga Duri yang main ke Pekanbaru, berkunjung ke Pekanbaru. Dari situ kita lakukan rapid, ternyata reaktif, kita swab, dan beliau karena memang dari pihak swasta dikirim oleh perusahaannya ke Pekanbaru. Itulah kasus pertama. Jadi di kalau Kabupaten Bengkalis. di Kabupaten Bengkalis. Jadi justru yang dari Duri. Nah, kita langsung tracing. Ada sekitar waktu itu dari pihak perusahaan itu men-tracing ada 84 orang. Di tracing alhamdulillah hasil reaktif semua. Hasil non reaktif semua, maaf, hasilnya non reaktif. Kalau dulu negatif lah. Kalau sekarang kan kita ganti dengan non reaktif. Nah, hasil non reaktif, kemudian yang di sekitarnya ada sekitar 68 orang kita tracing. Kita rapid, ternyata hasilnya juga non reaktif. Nah, jadi memang baru kasus seperti itu. Nah, kemudian dari situlah kita baru benar-benar turun bagaimana ini cara mengeliminasinya. Karena COVID kita harus putus mata rantainya. Kita tidak bisa tahan dia, ya COVID ini kita nggak bisa tahan. Jadi udah bukan kayak kalau kayak asap atau apa kan kita bisa tahu nih Sumbernya langsung. Sumbernya kita tampak nih kan. Nah, tapi ini kita nggak nampak. Besarnya cuma 150 nanomikron. Tapi Dok, ada yang tadi menarik treatment masing-masing orang beda. Itu bisa jelasin nggak kira-kira Dok gimana Dok? Ya. Karena saya pernah baca bahwa ada beberapa golongan orang yang memang lebih rentan dengan COVID gitu. Tapi ada juga yang memang anak muda yang mungkin punya daya tahan tubuh kuat, itu nggak bisa. Itu gimana Dok? Jadi perlu kita pahami dulu nih. Jadi untuk teman-teman yang nonton podcast Corner ini, kita perlu pahamin dulu bagaimana virus ini menyebar. Nah, virus ini menyebar sudah pasti melalui droplet. Droplet itu artinya air ludah. Air ludah ataupun cairan yang keluar dari tubuh kita. Nah, kalau ini tersentuh tangan, kemudian kita pegang mulut, pegang hidung, pegang mata, itu dia masuk. Pasti dia masuk lewat pori-pori kita. Tapi COVID tidak bisa menembus pori-pori, jadi beda dia. Dia cuma menempel. Jadi kalau dia menempel, makanya kita harus cuci tangan karena tangan kita ini lasak kan. Betul. Kita lasak, kita bisa pegang ini, habis itu kita garuk-garuk wajah, akhirnya masuk. Itu baru menyebar. Berarti dia nggak masuk ke kulit Dok? Enggak. Dia masuk lagi enggak? Kalau dia masuk ke kulit, ngapain kita cuci tangan dan pakai masker? Bisa ditembus gitu. semua. Jadi guys, ini for information, COVID itu saya pun selama ini pikirnya COVID itu masuk tangan nembus gitu. Dia salah. Memang ya banyak. Ini harus diluruskan. Jadi kita luruskan, COVID tidak nembus dia. Dia tidak nembus. Kalau dia nembus, waduh kacau semua kita. Betul. Ngapain kita cuci tangan lagi kalau dia udah nembus? Ngapain pakai masker? Ngapain pakai masker juga lagi kalau dia udah nembus? Ngapain petugas medis pakai hazmat kalau dia bisa nembus? Baju astronot kemudian pakai face shield itu kan. Jadi intinya, dan setiap orang berbeda. Tadi seperti Mas Adi nanyakan, kenapa beda Dok? Memang tergantung imunitas. Nah, harus dipahamin juga. Sampai hari ini dunia belum bisa menemukan yang namanya obat antivirus. Maksudnya obat yang benar-benar bunuhin virus nih. Kita hanya bisa ciptain vaksin. Vaksin itu adalah virus yang dilemahkan sehingga kalau disuntikan ke tubuh kita, masuk ke dalam tubuh, antibodi kita atau imunitas kita mengenal. Oh, ini virus influenza nih. Oh, ini kalau dulu pernah baca-baca itu ada paralisis akut namanya, tiba-tiba lumpuh lemah layu gitu dibikinnya pada anak-anak sering kayak itu polio Dok ya? Kayak polio. Nah, itu kita kenapa divaksin supaya tubuh kita kenal nih. Jadi nanti begitu virus itu nyerang kita, antibodi sudah kenal. Ini virus polio nih, hajar gitu loh. Cerita kasarnya seperti itu. Nah, sampai hari ini kan vaksin belum diketemukan vaksin COVID. Nah, cuman yang bisa membunuhnya hanya imunitas kita. Tetapi di satu sisi, COVID ini juga, kalau virus ini dia punya masa hidup. Makanya kenapa kalau secara literatur di WHO kan dibilang bahwa COVID ini hidupnya 14 hari. Nah, kenapa kita isolasi selama 14 hari? Kita berharap dalam masa inkubasi 14 hari itu virusnya mati. Jadi dia nggak bisa bertahan lama sampai bertahun-tahun di dalam tubuh. Nah, kalau imunitas kita bagus, kita bisa tertular.
Iya. Sekarang sudah banyak. Malah yang dari Magetan itu sebenarnya orang-orang tanpa gejala. Nah, itu yang Dia nggak ada bahaya gejala itu, Dok. OTG, nah itu. Tetapi dia sebagai carrier, pembawa. Iya, pembawa ya. Nah, di dalam tubuhnya sudah ada virus nih. Mhm. Makanya kenapa juga OTG ini, contoh adik-adik kita di Magetan itu, kita isolasi. Tetapi ada yang memang di luar teori ada. Artinya kalau kita cerita masalah COVID itu kita masa inkubasi sekitar 14 hari. Iya. Tapi pada kasus Magetan ada salah satu yang ada tiga, kalau saya ingat itu tiga. Ada 3 orang yang itu ternyata masa inkubasi virusnya lebih lama. Sampai 36 hari hidup di dalam di tubuh. dalam tubuh. Sampai kita lakukan swab itu sebanyak 10 kali. Masih positif terus nih. Oke. Kenapa swab dilakukan? Karena memang swab ini kan kalau boleh juga nanti ini kita ada program nih Mas Ade. Iya. Kita ada program nanti akan men-swab masyarakat kita sendiri supaya dapat bagaimana status kesehatan kita sendiri kan. Oke. Nah, kita akan lakukan ini. Nah, Mas Ade mungkin boleh cobalah. Iya. Nggak sakit. Swab itu cuma dicolok ke hidung. Tapi katanya berdarah loh, Dok. Nggak berdarah. Dia orang kapas kok. Colok jarum itu baru berdarah. Tapi kalau kapas dia kan cuma geli tapi agak kayak kita mau bersin. Iya. Kemudian mata ada sedikit berair, kemudian tenggorokan juga di bagian belakang kita diambil cairannya. Nah, itu diperiksa di situ. Nah, itu udah sampai 10 kali dia masih positif. Alhamdulillahnya hari ke-11 swabnya malah negatif. Alhamdulillah. Nah, jadi selama itu kan setiap 3 hari sekali di swab. Iya. Nah, itu memang kasihan. Tapi alhamdulillah sehat, nggak ada gejala. Tapi lagi nih, Dok. Tadi dokter bilang bahwa dalam 14 hari tubuh kan bisa ngalahin virus tuh. Iya. Nah, tapi kan ada berita yang kita dengar, ada gelombang kedua. Ada orang yang pernah kena, itu malah kena lagi, Dok. Iya. Nah, itu gimana tuh? Jadi begini. Benar tuh. Jadi kalau memang kita kena dan imunitas kita bagus, kita kan udah sembuh nih selama 14 hari. Toto kita main lagi atau beredar lagi kemana-mana tanpa mengikuti protokol kesehatan, kena lagi. Bisa. Karena memang tubuh kita, tapi biasanya tidak separah yang pertama. Oke. Jadi dia kena, tapi tidak kena yang seperti separah pertama. Kenapa? Karena memang imunitas sudah bisa mengenal tubuh kita, sudah bisa tahu, oh ini virus COVID. Jadi tubuh kita ini harus mengenal dulu virus yang mana, baru dia bisa healing sendiri atau membunuh kuman ini sendiri. Betul. Nah, jadi kalau di dunia medis itu kenapa kita saat ini ribut dengan vaksin? Karena memang hari ini kita belum diketemukan vaksin. Karena jujur saja, ternyata setiap kejadian ataupun setiap yang terkena COVID-19 ini, coronavirus ini, kasusnya bisa berbeda-beda pada setiap orang. Iya, jadi Dok, menarik juga, mohon nih Dok, saya potong. Memang saya pernah baca bahwa ternyata virus itu per negara beda. Saya nggak tahu tuh, gitu gimana tuh, Dok? Juga katanya virus yang pertama kita di Indonesia dengan virus yang pertama kali di Wuhan itu beda. Yang ada di Italia juga beda tuh, Dok. Nah, itu kok bisa begitu, Dok? Kalau virusnya nggak beda, tapi dia berstrain. Jadi dia berduplikasi lah. Tetap COVID. Jadi kalau COVID ini sebenarnya COVID ini sendiri duplikasi dari pernah dengar SARS. Ya, betul. Sindrom acute respiratory. MERS juga. Oke. Dia duplikasi dari situ. Jadi dia bermutasi. Nah, bermutasi akhirnya nyiptain strain sendiri. Nah, kita kalau secara teori kan dibilang bahwa COVID ini tidak tahan di atas 27 derajat. Kalau dia sudah di atas 28, 30 itu dia nggak bertahan lama di tubuh. Betul. Nah, dulu kenapa kita dianjurkan untuk berjemur? Berjemur dalam artian kulit diharapkan panas. COVID yang menempel mati. Di Italia, di Eropa lah kita cerita secara global. Di Eropa ataupun di Cina kan cuacanya beda dengan kita. Betul. Secara iklim jelas berbeda. Mereka dingin. Kenapa penanganan lebih banyak korban di sana? Karena memang virus itu kalau di suhu yang rendah, dia awet. Sama kayak seperti kita juga. Kita ini kalau didinginkan kondisi kita, kulit jadi lemes, awet. Betul. Jadi kalau tubuh kita ini misalnya dimasukkan ke dalam peti es, misalnya mayat nih, cerita mayat kita masukkan ke peti es, dia lebih awet dibandingkan kita biarkan. Karena pembusukannya jadi lebih lama. Jadi kayak makanan juga, daging kan ke dalam kulkas kan ke dalam freezer lebih lama tahannya. Dan kembali lagi cerita masalah kenapa penanganan kita berbeda. Kita pertama sekali sempat melakukan isolasi secara terpadu. Kalau
Mas Adi dengar mungkin pernah kita lakukan yang kita lakukan di Balai Diklat. Yeah. Kita masukkan teman-teman atau masyarakat kita yang dari Yeah. pekerja migran ini Di LAM, situ. ya. Di Di LAM LAM, Air, ya. kemudian juga di Buper, di Bumi Perkemahan, kemudian juga di BLK. Yeah. Kita titipin di situ semua. Karena memang secara aturan karantina tadi memang dia harus kita isolasi. Jadi kita isolasi rencana selama 14 hari dan itu dadakan. Dadakan dalam artian kita langsung hari itu juga dengan Pak Kapolres, dengan Pak Dandim, dengan semua stakeholder lah, dengan BPBD, Dinas Sosial, Dinas Perhubungan, Kominfo, kita duduk bersama dengan Pak PLH Bupati, kita duduk, kita bahas ini. Karena kita nggak mau nih, kita nggak tahu kenapa setelah kita lakukan isolasi mandiri terpadu ternyata kita bubarkan. Kan banyak isu yang beredar nih. Nah itu isu yang beredar itu dijawab tuh Dok, apa masalah isunya tuh, dijawab tuh. Iya, saya juga baca itu kan kadang ya itulah tadi mungkin karena sosialisasi kita juga kurang. Nah gitu. Ya kita akui lah, memang pada waktu itu kita gugup semua nih, anggaran nggak punya kan gitu. Kita belum menganggarkan anggaran masih pokoknya kita kerjain bagaimana prinsip kita keselamatan nyawa itu lebih penting daripada semuanya, daripada segalanya. Betul. Kalau saya boleh ngutip perkataan Anies Baswedan Gubernur Jakarta itu bagus tagline-nya. Dia kan melakukan lockdown itu, rencana mau melakukan lockdown atau PSBB. Lebih bagus setahun ini kita tutup semuanya, kehilangan pekerjaan. Karena tahun depan saya masih bisa berpikir bagaimana saya mencarikan pekerjaan. Nah, itu kata dia. Tetapi kalau kita kehilangan nyawa hari ini, saya belum punya rumus untuk mencarikannya di tahun depan. itu perkataannya yang paling ya salut lah. Artinya dia memotivasi masyarakat. Ayo nih kita stop dulu nih kegiatan-kegiatan di aktivitas luar, kita stop. Karena bagaimanapun kalau untuk mencari uang, tahun depan kita masih bisa cari nih. Kalau kita punya nyawa. Tapi kalau nyawa kita hilang, kita nggak bisa cari di tahun depan ada nyawa atau enggak. Tapi Dok, gini Dok, dokter selaku memang yang paham betul ya. Kita artinya kita memang dokter yang paling paham dengan kondisi seperti ini. Dengan kondisi yang seperti ini, kita kan lockdown nggak nih? Kita nggak lockdown, apalagi kita PSBB. Kayak PSBB itu efektif nggak? Efektif atau memang bagaimana tuh ininya daya tahannya atau daya ininya? Karena memang kita kondisi sekarang masih oke ini Dok. Masyarakat masih ngopi, masih kemana-mana gitu kan, nggak ngikutin protokol kesehatan gitu kan. Nah itu gimana tuh Dok? Jadi kalau tadi sebelum kita cerita ke situ ya, saya cerita lagi kenapa isolasi itu dibubarkan. Nah jadi ternyata karena memang pekerja migran kita ini banyak, ternyata ribuan, dan pemerintah provinsi waktu itu kita koordinasikan, sudah kan ada juga Juknis keluar, Kementerian Kesehatan mengeluarkan petunjuk tentang bagaimana isolasi. Ternyata di situ dirubah lagi sama Kementerian Kesehatan bahwa dilakukanlah isolasi mandiri. Nah dari situlah kita bilang, saya laporkan ke Pak PLH, Pak ternyata sudah berubah lagi regulasi. Regulasi berubah, jadi kita pulangkan mereka karena mungkin dengan pertimbangan kalau ini kita lakukan terus menerus, daerah lain kan belum tentu melakukannya. Dan kita nggak mungkin mengisolir Kabupaten Bengkalis kan? Karena bagaimanapun kita ini terkait dengan perbatasan, ada Sia, ada Dumai, ada Meranti. Nah akhirnya kita lakukan edukasi kepada pekerja migran untuk pulang dan isolasi sendiri. Jadi sebenarnya bukan karena ada yang bilang biaya nggak ada itu semua. Sebenarnya bukan itu. Kita sudah prepare waktu itu Pak PLH Bupati bilang, sudah Dinas Sosial bagaimana nih nyiapin dapur umum dulu nih, nanti kita bahas. Karena waktu itu memang pusat pun juga memberikan keleluasaan dalam pengelolaan anggaran waktu itu. Jadi boleh kita lakukan penganggaran cepat karena penanganan COVID ini segera harus kita lakukan. Nah dari situ makanya bukan karena ada apa-apanya, bukan karena isu yang beredar ada anggaran nggak ada, putus ini semua enggak, bukan karena itu, tapi karena regulasi yang berubah. Regulasi berubah, kita pulangkan. Nah kemudian tadi seperti yang Mas Reza bilang, Mas Adi, sorry, aduh, saya kok Reza aja nih. Mas Adi, sorry Mas Adi. Jadi kalau Mas Adi bilang tadi, kan kemudian kita lakukan PSBB nih, pembatasan masih nih ya, skala besar. Enggak, kita sudah cabut, ya. Cuma satu kali kita. Nah PSBB itu kita membatasin aktivitas masyarakat, artinya bukan kita batasin semua, karena kita jujur nih Pak Adi, Mas Adi, kalau kita mau bilang COVID ini berdampak sekali dengan ekonomi kan? Jelas. Mohon maaf, tukang parkir nggak bisa parkir lagi nih, nggak bisa kerja lagi deh nih.
tukang jualan yang di sekolah ditutup, dia nggak bisa jualan. Iya. Nah ini bagaimana kan gitu nih. Hmm. Nah akhirnya kan PSBB buka daerah-daerah yang kita anggap bisa kita lakukan pemantauan. Nah kalau mungkin Mas Adi ingat, kita sempat juga nih lakukan ke Pasar Terubuk nih rapid test. Iya. Kita lakukan ke Mandau. Itu dalam rangka kita membuktikan bahwa sentra-sentra ekonomi yang ada yang banyak masyarakatnya ini relatif lebih aman gitu loh. Lebih aman dari penyebaran virus COVID. Iya. Nah kemudian juga kalau misalnya kita lakukan secara at random atau secara acak, kalau saya pikir dengan acak kita melakukan penelitian ini itu lebih valid hasilnya. Lebih valid hasilnya artinya begini. Kalau kita ambil satu, kita nanti bisa tahu nih di daerah mana yang memang harus kita waspadai. Karena nggak mungkin dong Kabupaten Bengkalis ini sampai ke Rupat sana. Rupat itu termasuk zona hijau karena belum ada kasus yang ada keluar di sana. Padahal perbatasan dengan Dumai. Yeah. Kenapa? Karena memang setiap yang lalu lintas di sana kan dampak ekonominya besar nih. Mereka dengan Dumai itu kan aktif nih perdagangannya lah atau masyarakatnya kan bolak-balik ke Dumai. Tetapi di sana di posko penjagaannya memang tim kesehatan melakukan pemantauan ketat nih terhadap yang datang lagian karena masyarakatnya relatif lebih sedikit, pemantauan lebih enak. Dan ODP-nya juga tidak sebesar yang ada di Bengkalis Banten. Bengkalis Banten ini mayoritas malah. Di Bengkalis saja udah 3.000-an, di Banten juga sama. Nah, ini yang menjadi concern saya waktu itu. Nah, aktivitas hari ini per 1 Juli kemarin pemerintah pusat kan umumin nih bahwa pencabutan pencabutan maksudnya bukan pencabutan PSBB-nya tapi bagi daerah-daerah yang dianggap kasusnya sudah turun drastis dan hampir kalau kita di sini sudah 1 minggu ini alhamdulillah 0 kan. Nah, sudah dianggap bisa melakukan new normal. New normal ini artinya tatanan baru bagaimana kita hidup sekarang ini. Karena COVID belum selesai. Nah, COVID belum selesai. Nah, ini nih pantangan nih guys. COVID belum selesai. Benar. Kalau ada yang bilang, COVID itu nah, ini saya mungkin mewakili teman-teman ya, teman-teman di mana gitu. Dokter nih, selaku sebagai tenaga medis. Satu lagi memang stakeholder yang mengambil kebijakan. Bener nggak COVID ini adalah konspirasi? Oke, jelasin dong. Iya memang. Nah ini beredar nih dok. Jadi bukan hanya apa ya. Bahkan mohon maaf nih mungkin saudara yang mungkin yang lebih tua, orang tua kita, mungkin kan informasi dari WhatsApp, dari media ini kan juga menjadi ini dok. Bukan kita apa ya, tapi ini gimana? Dokter sendiri sebagai tenaga medis juga dan sebagai memang pengambil kebijakan, gimana tuh dok? Nah. Jadi kalau saya juga baca juga itu memang cerita-cerita seperti itu sampai di rumah pun kadang istri saya juga nanya kan, tapi dia baca juga dan COVID ada, virus COVID ada. Nah, cuman kalau mau ngelihat ya kita harus pergi ke laboratorium biomolekular kan untuk ngelihat bagaimana sih bentuk COVID. COVID itu memang seperti yang digambar-gambarkan itu. Dia corona kan disebut corona karena dia agak bercahaya di kayak corona matahari. Dari crown ya, mungkin pasar crown gitu. Jadi seperti itu. Kalau konspirasi, saya juga nggak paham nih. Kenapa dibilang ada konspirasi? Maksudnya untuk menghantam ataupun membuat ekonomi suatu negara hancur. Itu juga saya sebenarnya agak tidak meyakini gitu loh. Karena memang kalau kita mau cerita jujur, ekonomi yang paling kuat sekarang ini hari ini China kan. Hancur. China kan. Nah, China duluan dia kena COVID. Nah, kalau kita bilang itu konspirasi, ngapain dia ngancurin dirinya sendiri? Kalau memang dibilang kalau kita baca di berita internasional juga kan si Presiden Amerika si Trump itu sempat bilang itu virus China itu katanya virus dari Cina katanya kan. Kalau kita baca dari Times dari apa kan kita baca itu virus buatan Cina katanya kan, nuduh ya. Tapi sebenarnya bukan di situnya. Kita tidak perlu memperdebatkan teori-teori yang akhirnya merepotkan kita sendiri. Artinya kalau Pak Presiden bilang kan mari kita bangun nih. Bangun sekarang ekonomi kita, bangun nih kita masyarakat ini untuk aktif, untuk bisa produktif, tapi dengan yang aman. Karena bagaimanapun virus COVID sampai hari ini belum selesai. Jadi kita bangun, makanya dikeluarkanlah new normal ini atau tatanan baru hidup normal atau kalau sekarang nih adaptasi kebiasaan baru (AKB). Jadi kita beradaptasi, bagaimana kita beradaptasi dengan
kita tetap produktif, tetap bisa bekerja, tetap bisa minimal kita tetap bisa secara ekonomi memenuhi kebutuhan kita dulu, tapi kita safe. Artinya kita selamat. Yeah. Nah, selamat tentu bagaimana? Dengan melakukan protokol kesehatan. Dan hari ini juga pemerintah sudah membiarkan, artinya sudah memberikan keleluasaan atau gugus tugas di kabupaten sudah memberikan keleluasaan terhadap ekonomi kita buka. Tapi mari dong kita tetap mengedepankan keselamatan kita. COVID memang nggak akan pernah kelihatan, karena kalau dia kelihatan sebesar semut aja, mungkin lari. Dia nggak kelihatan karena memang besarnya cuma 150 nanomikron, kecil memang. Nah, tetapi COVID belum selesai karena kasus masih bertambah di Pekanbaru saja masih ada, masih positif. Kalau kita bilang mengada-ngada, ngapain pemerintah mengeluarkan uang sampai triliunan? Mendingan dibelikan semua, Dok, ya. Mendingan kita belikan sembako, kita bagi rame-rame, selesai. Jadi kalau teori-teori yang bersifat yang kita tidak paham sebenarnya, saya jujur saja, saya tidak paham tentang ilmu ekonomi. Tapi paling tidak dari yang kita lakukan, dari teman-teman yang dilakukan dari medis, baik itu dari laboratorium, membuktikan bahwa COVID itu ada, itu yang kita pahami. Artinya sains lah ya, Dok, ya. By science-nya ada, dan itunya semua kita bicara harus by evidence kan. Betul. Bukan atas berita, karena berita saya bisa tulis nih. Contoh saya nih kayak Mas Adi bilang kan, kepala dinas yang paham tentang medis. Ya. Kalau saya tulis nih sekarang, COVID ternyata ece-ece dari Kabupaten Bengkalis. Tentu orang percaya kan? Padahal betul, kapasitas saya nih selaku kepala dinas dan selaku dokter, untuk menceritakan bagaimana bentuk virus itu, saya tidak kapasitas saya, karena ada petugas, ada orang, ada dokter patologi klinis, atau kita bilang itu dokter yang bertugas di laboratorium, atau tenaga medis yang bertugas di laboratorium, yang lebih paham menjelaskan bagaimana cara memastikan itu ada COVID atau enggak. Saya sendiri tidak bisa paham, tetapi berdasarkan evidence mereka, bukti mereka bahwa ini ada loh positif. Nah, dari situ kita percaya. Nah, hari ini di Kabupaten Bengkalis, nah makanya saya saran nih, kita di Kabupaten Bengkalis, mari patuhin aja protokol kesehatan itu. Kita silahkan beraktivitas karena sudah dibebaskan kan, artinya sudah dibolehkan, bukan dibebaskan, kita sudah dibolehkan, tapi pahami protokol kesehatannya, laksanakan aja itu. Artinya kita mulai dengan beradaptasi lah dengan kebiasaan-kebiasaan baru. Bro, jadi kira-kira strategi ke depan nih Bengkalis apa nih, Dok? Untuk COVID, dan satu lagi, apakah kita bakal menang nih melawan COVID? Insya Allah kita harus menang. Harus menang. Kita harus menang. Jadi nggak ada cerita kita draw. Iya. Apalagi kalah. Saya optimis nih. Kenapa? Nah, program kita hari ini, kemarin kita MOU dengan Lapas, besok mungkin nanti ke depan dengan pihak Polres, dengan pertama yang akan kita sasar ini di tempat-tempat yang memang sering berkumpul. Yang paling kita pahami tempat berkumpul Lapas. Karena dalam jumlah yang sangat besar. Nah, itu sudah kita lakukan rapid. Kita sudah MOU dengan Lapas Bengkalis, dan alhamdulillah termasuk petugas. Petugas mereka juga mau di swab. Kita lakukan swab dan kita tinggal menunggu hasil nih. Mudah-mudahan negatif lah. Amin. Yang tahanan juga seperti itu. Jadi hari ini juga kita prioritaskan ke situ, karena bisa saja penularan dari sana kan. Orang kan bisa berkunjung kita kan nggak tahu keluarga apa namanya. Dan benar. Iya, betul. Nah, mungkin beberapa hari ke depan kita akan lakukan at random swab. Jadi kita ditargetkan, kalau nanti saya cerita sedikit, WHO itu tetapkan 1 juta secara epidemiologi nih. Epidemiologi ini ilmu yang mempelajari tentang penyakit, penyebaran penyakit. Nah, kalau epidemiologi ini WHO bilang itu 3.000 per 1 juta penduduk. Itu itu sudah idealnya. Nah, kalau di Bengkalis ada sekitar 560 ribuan lah kita bilang, atau hampir 570 ribu, minimal kan kita lakukan sekitar 1.500-an ataupun 1.700. Nah, ini akan kita lakukan sampai di bulan Juni ini, 1.700 swab akan kita lakukan. Jadi kita mohon kepada masyarakat, bantu kita. Tidak perlu kita takut untuk mengetahui status kesehatan kita. Justru Mas Ade, OTG ini yang bahaya. Dan kita lebih bagus tahu nih kondisi kita, daripada kita takut, tapi ternyata kita carrier. Takut menyebabkan kita akan dihantui selamanya. Nah, akhirnya kita
timbul lah lagi nggak bener nih, cuman ini ada lagi yang lebih dasar, ini karang-karangan dinas kesehatan gitu kan, supaya nanti anggaran COVID cair. Justru Pak Mas Ade, tenaga medis lah yang paling merana saat ini. Nah, ya. Teman-teman itu yang spesialis nggak bisa praktek, nggak bisa nerima pasien kayak dulu. Kalau mungkin hari-hari biasa Mas Ade kemari itu di bawah jam 9 sampai jam 11 tuh ramenya luar biasa kan. Betul. Hari ini kita batasin. Artinya apa? Income tenaga medis pun berkurang sebenarnya. Jadi bukan ngarang. logikanya nih, siapa sih yang mau mengorbankan hanya dengan hoax yang apa? Tapi kita ciptain, masa sih kita rombongan nyiptain hoax? Artinya dokter serumah sakit aja lah kita cerita, kita sepakat yuk bikin virus COVID supaya nanti anggaran cair terus. Nah anggaran malah kalau saya bilang anggaran nanti panjang ceritanya. Mungkin per episode nanti kita akan bahas. Tapi intinya tenaga medis hari ini memang kita, termasuk teman-teman yang di puskesmas, itu kita sama-sama ngelakuin kerjaan kita dulu. Oke, kita kerja dulu nih. Kita nggak usah mikirin honor, kita nggak usah mikirin apa-apa. Yang penting kita kerja, bagaimana kita bisa tahu status kesehatan Kabupaten Bengkalis. Itu yang target kita. Jadi, mohon maaf, saya bukan mengagungkan atau memuji tenaga medis, tetapi memang kita kerja seperti itu. Jadi hoax itu kalau misalnya saya bisa nyatakan hoax. Hoax itu kalau kita menciptakan sesuatu sehingga nanti anggaran kita cepat cair. Ya hari ini kalau nanti di episode khusus untuk masalah anggaran itu nanti akan saya jelaskan. Karena memang anggaran kita saat ini sedang susah. Jujur aja. Apa semua dipotong, Dok? Potong. Dan Indonesia secara global, kalau lihat IG-nya Bu Sri Mulyani, dia juga puyeng udah bikin bagaimana nih ngidupin roda pemerintahan Indonesia. Tadi saya lihat Presiden juga 2024 baru untuk CPNS tuh baru di 2024. Nah, bisa dipastikan kan? Gila. Artinya secara global Indonesia mengalami krisis. Gak mungkin pemerintah mau mengkrisiskan diri sendiri. Jadi mohon kepada masyarakat, saya cuma pesan kepada teman-teman semua yang melihat podcast Corner ini, tolong pahami bahwa nggak ada itu yang namanya pemerintah mau menyengsarakan masyarakatnya, baik itu pusat, provinsi, apalagi daerah, apalagi kita di kabupaten. Kita daerah terluar yang notabene selalu berinteraksi dengan pihak asing, pihak luar. Nah gitu. Jadi Dok, ada nggak kira-kira lagi nih apa namanya pesan untuk ini pesan spesial mungkin dokter untuk teman-teman yang di luar, teman-teman yang di mana, karena memang hari ini memang apa ya, kita pengen karena memang ini kondisi lagi kondisi kritis Dok gitu. Jadi maka memang dokter sebagai orang yang paling paham tentang ini, saya mau dong pesan untuk teman-teman yang di luar atau masyarakat Bengkalis khususnya Dok. Saya cuma mau pesan sebenarnya kepada teman-teman yang nonton atau menyaksikan podcast Corner ini. Yang pertama adalah kita harus paham dulu nih bahwa virus COVID sampai hari ini itu masih kita harus waspadai. Walaupun hari ini kita sudah new normal ataupun dalam tatanan yang hidup baru, tetapi paling tidak sekarang kita sudah harus mulai beradaptasi dengan kebiasaan baru kita. Contoh, kita harus pakai masker, kemudian kita menjaga jarak, dan kita selalu cuci tangan dan hindari kerumunan. Itu maksudnya kita jangan bergerombol. Dan kepada adik-adik yang masih muda, saya sampai juga bingung nih. Disuruh pakai masker, nggak pakai. Helm, nggak pakai. Jadi saya mikir jujur, helm itu sangat penting. Itu udah ada undang-undangnya. Ngelindungin kepala. Dan masker juga sangat penting. Itu ngelindungin supaya jangan masuk virus corona melalui hidung dan mulut ataupun mata kita. Dan percayalah, virus corona sampai hari ini kasus positif di Provinsi Riau masih bertambah. Walaupun alhamdulillah sampai saat ini di Kabupaten Bengkalis 0, belum ada penambahan kasus positif. Tetapi kita dari Dinas Kesehatan, RSUD Bengkalis dan RSUD Mandau, termasuk teman-teman yang di puskesmas, terus akan melakukan tindakan preventif. Tindakan preventif itu artinya kita akan melakukan rapid test, kita akan tetap melakukan swab massal kepada teman-teman, kepada masyarakat kita, dan kita mohon dukungannya. Jangan takut untuk diambil rapidnya ataupun diambil swabnya, karena sama-sama kita berjibaku hari ini, bergotong royong kita untuk bisa tahu bagaimana status kesehatan masyarakat di Kabupaten Bengkalis ini secara data yang memang kita bisa pertanggungjawabkan. Jadi kita bukan bermain di hoax, bukan bermain dengan ceritanya, bukan bermain dengan katanya. Pada saat nanti kita
capaikan target, dan mudah-mudahan karena ada angka range-nya nanti perhitungannya, mudah-mudahan kita di Agustus kita bisa sudah menyatakan bahwa COVID untuk di Kabupaten Bengkalis nilai toleransinya sudah sangat jauh menurun atau mungkin sudah mendekati nol. Sudah terkendali ya dok? Sudah terkendali. Nah ini yang mau kita mohon bantuan dari masyarakat semua, bantu kita karena kita nggak bisa fight kalau nggak ada masyarakat. Kita nggak bisa berjuang sendiri, dan kita mohon doanya supaya teman-teman yang melaksanakan tugas ini dilindungi dan bisa nantinya ke depan tetap menjaga staminanya untuk bersama-sama memerangi COVID ini. Oke dok, terima kasih banget. Sebetulnya masih banyak yang saya mau tanyakan ya, mungkin titipan pertanyaan juga banyak. Cuma karena memang maksudnya nanti kita bikin episode dong ya. Iya. Dan waktu ketemunya juga iya gitu, karena guys, for information guys, kita udah hampir seminggu nih dengan beliau nih, dan hari ini baru dapat nih momen ini karena memang kesibukan beliau ya. Jadi memang kan kita harus tahu karena beliau merupakan orang yang memang mobile berkaitan dengan COVID ini. Jadi itu tadi adalah saran dan pesan beliau untuk warga Bengkalis khususnya, karena memang kita langsung berhadapan dengan yang terluar dan terdepan, dan ini memang bahaya. Terima kasih untuk Dr. Ersan Saputra, thanks banget untuk waktunya, atensinya. Saya berharap podcast Corner menjadikan kanal informasi untuk teman-teman sekalian. Ya, mudah-mudahan, amin. Ya, amin. Oke, terima kasih atas perhatian teman-teman sekalian. Podcast Corner dimanapun berada, jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa di lain episode. Hasta la vista, baby.